Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang anak bernama Laela, yang penuh kasih sayang dan begitu dekat dengan ibunya, Ibu Sukriyah. Meski sudah tua, Ibu Sukriyah selalu tampak ceria dan penuh semangat, begitu hangat dan tangguh di mata Laela. Tapi suatu hari, hidup mereka berubah. Ibu Sukriyah jatuh sakit. Awalnya, sakitnya tak terlihat parah, namun lama-lama membuatnya semakin lemah. Meski begitu, semangatnya tetap kuat. Laela, yang begitu mencintai ibunya, merasa terpanggil untuk merawatnya. Walau sebenarnya ibunya masih bisa beraktivitas sendiri. Setiap hari, sepulang sekolah, Laela dengan tulus menyiapkan makan malam untuk ibunya, memastikan semua kebutuhannya terpenuhi, dan duduk mendengarkan kisah-kisah masa kecil sang ibu. Waktu mereka diisi tawa dan cerita, menciptakan kenangan-kenangan manis yang terus diingat Laela. Hari demi hari, Laela membantu ibunya dalam banyak hal. Mereka berkebun bersama, menanam bunga-bunga yang membuat halaman kecil rumah mereka tampak seperti taman surga. Walau sebenarnya Ibu Sukriyah masih bisa berjalan dan bergerak, Laela tak pernah jauh darinya, selalu siap membantu, selalu ingin membuat ibunya nyaman. Namun, seiring waktu, kondisi Ibu Sukriyah semakin menurun. Laela merasakan beratnya situasi itu, tapi ia tetap berusaha sebaik mungkin, menekan semua kekhawatirannya dalam-dalam. Kini, tak hanya kesehatan yang menjadi beban, tapi keuangan juga. Penghasilan kecil yang mereka miliki semakin tak mencukupi, sementara biaya perawatan ibunya terus meningkat. Laela, yang biasanya bahagia bisa menghabiskan waktu dengan ibunya, mulai merasakan tekanan yang berat, seakan beban dunia menimpa pundaknya yang kecil. Setelah berpikir panjang, Laela mengambil keputusan yang luar biasa. Ia memutuskan untuk meninggalkan bangku sekolah. Keputusan yang bukan main sulitnya, tapi dalam hatinya ia tahu ini demi ibunya. Dengan berat hati, Laela berhenti sekolah dan mencari pekerjaan apa saja yang bisa membantunya mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan obat-obatan ibunya. Baginya, keputusan itu adalah pengorbanan. Tapi Laela tahu, cinta tak mengenal batas, dan demi ibunya, ia rela mengorbankan mimpinya, yakin bahwa kebahagiaan ibunya adalah segalanya. Laela memutuskan untuk mencari pekerjaan di sekitar desa, demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan ibunya. Awalnya, meskipun sudah mengetuk banyak pintu dan menawarkan bantuan di sana-sini, hasilnya nihil. Naaman, Laila tidak menyerah. Dia tahu dia harus melakukan ini demi ibunya. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya sebuah warung lokal memberinya pekerjaan. Tugasnya sederhana, membersihkan, menjimas barang, membantu yang diperlukan. Gajinya tak seberapa, namun bagi Laela, itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari Laela pun berubah. Setiap pagi sebelum bekerja, ia memastikan ibunya dalam keadaan nyaman, menyiapkan segala kebutuhannya. Sepulang kerja, ia langsung pulang untuk merawat ibunya. Selalu dengan penuh kasih sayang, seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Tak hanya itu, Laila memutuskan untuk mengambil pekerjaan tambahan. Sebelum matahari terbit, ia sudah bangun, memulai hari dengan berangkat ke rumah tetangganya untuk menjadi buruh cuci. Dengan sekatan, ia menkusai pakaian dan membersihkan rumah, mengumpulkan penghasilan tambahan demi ibunya. Meskipun pekerjaannya berat dan menguras tenaga, Laela melakukannya dengan senyum yang tulus. Ia merasa bahwa setiap tetes keringatnya adalah bukti cinta untuk ibunya. Menjelang sore, setelah beres di rumah tetangga, Laela menuju pasar untuk membantu seorang pedagang nasi uduk. Ia menjadi tangan kanan si pedagang, menyambut pelanggan, menyiapkan dan menyajikan nasi uduk dengan penuh semangat. Baginya, pekerjaan ini sederhana, tapi bermakna. Laela merasa bangga. Setiap rupiah yang ia kumpulkan adalah secuil harapan untuk ibunya. Di pasar, Laela tak hanya bekerja, tapi juga belajar banyak hal. Ia bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang,
mendengar kisah-kisah yang membuka matanya tentang kehidupan di luar desa kecilnya. Ada rasa syukur yang tumbuh dalam hati Laela. Meski hidup penuh keterbatasan, setiap pengalaman ini membuatnya merasa lebih kaya. Setiap pulang dari pasar, Laela selalu membawa beberapa bungkus nasi uduk untuk ibunya. Senyum bahagia di wajah Ibu Sukriyah saat menerima nasi uduk itu menjadi hadiah terindah bagi Laela. Baginya, perjuangan ini lebih dari sekadar mencari uang. Ini tentang kebahagiaan yang ia ciptakan untuk ibunya, satu demi satu, setiap harinya. Malam itu terasa begitu hangat meski sunyi. Laela duduk di samping ibunya, merasakan keheningan rumah kecil mereka yang membawa ketenangan. Di tangannya ada botol minyak pijat hangat yang setiap malam ia gunakan untuk meringankan rasa sakit ibunya. Dengan lembut, Laela mulai memijat bahu dan leher Ibu Sukriyah. Meskipun tubuh ibunya semakin lemah, senyum di wajahnya masih sama, menenangkan dan penuh kasih. "Sayangku, terima kasih untuk semua yang kau lakukan untuk ibu," bisik Ibu Sukriyah, suaranya lemah tapi hangat. Laela menatap ibunya, hatinya bergetar dengan kasih sayang yang dalam. "Ibu, aku hanya ingin ibu merasa lebih baik. Ibu adalah segalanya bagiku," jawabnya pelan, takut suaranya mengganggu keheningan yang terasa begitu sakral. Ibu Sukriyah membalas tatapan Laela dengan mata yang penuh cinta. Namun ada juga seberkas kekhawatiran di sana. "Nak, aku tahu kau melakukan semua ini untukku, tapi pendidikanmu sangat penting. Ibu ingin melihatmu kembali ke sekolah. Masa depanmu menantimu, Laela." Mendengar itu, hati Laela terasa seakan disayat. Ia mencintai ibunya begitu dalam, dan jika harus memilih, ia rela mengorbankan segalanya, termasuk pendidikan, demi kesehatan ibunya. "Tapi, ibu, aku ingin membantu ibu. Aku tak ingin meninggalkan ibu sendirian dan merasa berat," kata Laela, suaranya hampir bergetar. Dengan senyuman lembut, Ibu Sukriyah mengelus kepala Laela. "Aku tahu, sayang. Tapi ingat, ibu ingin melihatmu meraih mimpimu. Pendidikan akan memberimu masa depan yang baik. Lebih baik dari yang ibu bisa berikan padamu sekarang." Laela terdiam, memandang wajah ibunya yang penuh harap. Kata-kata itu menusuk, tapi juga membangkitkan tekad yang pernah ia pendam. "Baiklah, ibu," katanya, akhirnya tersenyum tipis. "Aku akan kembali ke sekolah. "Tapi aku berjanji, aku tak akan pernah meninggalkan ibu. Aku tetap akan menjagamu, apapun yang terjadi." Ibu Sukriyah menarik Laela ke dalam pelukannya, penuh rasa syukur dan bangga. "Terima kasih, sayang. Ibu tahu, kau akan menjadi anak yang hebat. Jangan pernah ragu, kita akan melewati ini bersama-sama." Malam itu, dengan pelukan hangat dan janji dalam hati, mereka tahu bahwa apapun yang akan datang, cinta dan kebersamaan mereka akan menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Sejak malam itu, Laela mantap dengan keputusannya untuk kembali ke sekolah. Meskipun tugas-tugas di rumah dan pekerjaannya di pagi dan sore hari tetap berjalan seperti biasa, kali ini Laela bertekad untuk lebih fokus pada pendidikannya. Setiap malam, di sela-sela lelahnya, ia masih menyempatkan diri untuk belajar, memastikan bahwa ia tak hanya menjalani kewajibannya sebagai anak, tapi juga meraih mimpinya. Kehidupan Laela jadi makin padat. Ia adalah siswa, pekerja, sekaligus pengasuh ibunya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk bekerja, lalu pergi ke sekolah, dan sore harinya bekerja lagi di warung nasi. Di malam hari, setelah menyelesaikan semua urusannya, ia menyempatkan diri belajar. Meskipun semua ini membutuhkan pengaturan waktu yang luar biasa ketat, Laela selalu ingat kata-kata ibunya. Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Dengan tekad yang kuat dan dukungan penuh dari ibunya, Laela berhasil menemukan keseimbangan antara sekolah, pekerjaan, dan merawat sang ibu tercinta. Semangat belajar Laela terus berkobar. Dengan cepat, ia bisa menyesuaikan diri dan bahkan mengejar ketertinggalannya di sekolah.
Prestasinya semakin terlihat, membuat guru-gurunya bangga dan teman-temannya kagum. Di tengah kesibukannya, Laela tetap menganggap pendidikan sebagai jalan menuju harapan yang lebih cerah, dan ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus berusaha demi masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Suatu hari, saat Laela sedang berada di sekolah, ponselnya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari tetangga yang mengatakan bahwa kondisi Ibu Sukriyah mendadak memburuk. Hati Laela serasa remuk. Tanpa berpikir panjang, ia langsung bergegas pulang. Saat sampai di rumah, ia menemukan ibunya yang terbaring pucat dan tampak sangat lemah. Dalam kepanikannya, Laela segera mengambil ponsel dan menelepon dokter setempat. Suaranya bergetar saat ia menjelaskan kondisi ibunya, memohon agar dokter datang secepatnya. Sambil menunggu, Laela melakukan yang terbaik untuk membuat ibunya nyaman. Ia membantu ibunya berbaring dengan tenang, menyelimuti tubuh lemah itu, dan menggenggam tangan ibunya erat, berusaha menenangkan hatinya yang kalut. Ketika dokter tiba, Laela memberitahu setiap detail gejala yang ia perhatikan, berharap semua informasinya bisa membantu. Ia duduk di samping ibunya sepanjang pemeriksaan, meremas tangan sendiri untuk menahan tangis, menyaksikan setiap langkah yang diambil dokter untuk menangani kondisi ibunya. Di tengah ketegangan dan rasa takut, Laela tetap bertahan. Ia tahu, betapapun beratnya cobaan ini, ia harus kuat. Untuk ibunya, untuk dirinya sendiri, dan untuk masa depan yang ia impikan bersama orang yang paling ia cintai. Setelah mengevaluasi kondisi Ibu Sukriyah dan memberikan perawatan seadanya, dokter itu sejenak terdiam. Ia menatap Laela dengan sorot mata penuh empati, seolah bisa membaca segala kesulitan yang Laela hadapi tanpa perlu penjelasan. Dokter itu tahu keluarga kecil ini pasti tengah terhimpit kesulitan. Dengan hati yang tulus, ia memutuskan untuk tidak meminta bayaran. "Dokter, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda," kata Laela, suaranya bergetar, penuh rasa syukur dan hormat. "Tapi, saya ingin membayar jasa Anda, setidaknya sekadar ungkapan terima kasih." Dokter itu tersenyum hangat, lalu menggeleng pelan. "Laela, kau anak yang luar biasa. Cintamu pada ibumu sudah cukup untuk menunjukkan betapa berharganya jasa ini bagiku. Biarkan ini jadi sedikit kontribusi saya untuk kalian. Semoga ini bisa meringankan bebanmu." Setelah memberi resep obat yang dibutuhkan, dokter itu juga memberikan saran perawatan tambahan untuk Ibu Sukriyah dan memberikan nomor teleponnya kepada Laela. Hubungi saya kapan saja, ya? Kalau ada yang perlu, jangan ragu. Malam pun semakin larut. Kamar Laela terasa sunyi, hanya disinari lampu remang yang membuat bayangan di sudut-sudut ruangan terasa sendu. Di tepi tempat tidur ibunya, Laela duduk terdiam. Matanya lelah, menahan berat beban di dadanya. Di tangannya, tergenggam kertas resep yang baru saja diberikan dokter. Laela menatap kertas itu dengan perasaan hancur. Bayangan obat-obatan yang tidak mampu ia beli melintas di pikirannya, dan tanpa ia sadari, air mata mulai mengalir di pipinya. Tangannya yang gemetar meraba kantong bajunya, berharap ada uang tersisa, tapi tak ada apa-apa selain harapan yang nyaris putus. "Apa yang harus aku lakukan?" gumam Laela, suaranya nyaris seperti bisikan, begitu lemah dan penuh keputusasaan. Dalam diamnya, ia menatap wajah Ibu Sukriyah yang tertidur, begitu damai, seolah tak tahu betapa keras perjuangan anaknya saat ini. Air mata Laela mengalir semakin deras. "Maafkan aku, Ibu. Aku ingin membantu, tapi aku bahkan tak punya uang untuk obatmu." Kata-kata itu terhenti di tenggorokannya, tergantikan oleh tangis yang makin tak terbendung. Semua usaha, kerja keras, dan pengorbanan yang ia lakukan selama ini terasa tak ada artinya di hadapan kenyataan yang begitu keras. Laela merasakan hatinya remuk, tak tahu harus berbuat apa. Namun, meskipun hatinya dipenuhi kepedihan, jauh di dalam lubuk hati, Laela tahu bahwa ia tak akan menyerah.
Dengan napas yang berat, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa besok, apapun caranya, ia akan menemukan jalan. Ia akan mencari cara, berjuang lebih keras, bahkan jika itu berarti mengorbankan segalanya. Laela menatap ibunya yang terlelap, menguatkan hati, dan dalam keheningan malam, ia menggenggam tangan ibunya erat-erat. Satu hal yang pasti dalam benaknya, ia tak akan membiarkan ibunya menghadapi ini sendirian. Dalam kebingungan dan kesedihan yang mendalam, Laela merasa semakin terisolasi ketika upayanya mencari bantuan dari tetangga dan saudara tidak membuahkan hasil. Ketika dia berbicara dengan mereka, banyak yang menghindari atau menolak membantu dengan berbagai alasan. Beberapa tetangga menganggapnya sebagai beban dan merasa kesulitan sendiri, sementara saudara-saudaranya berdalih bahwa mereka juga tengah berjuang dengan masalah keuangan. Laela merasa putus asa dan tidak tahu harus kemana lagi. Dalam keheningan malam, Laela kembali duduk di samping tempat tidur ibunya yang masih tertidur. Air matanya kembali mengalir tanpa henti. "Ibu, maafkan aku. Aku merasa begitu sendirian. Aku mencoba begitu keras untuk mencari bantuan, tapi sepertinya tidak ada yang peduli," ucap Laela dengan suara serak. Merasa sendiri dan putus asa, Laela memutuskan untuk mencoba mencari solusi lain. Laela tiba di depan toko apotek dengan hati yang berdebar-debar. Dia melihat pintu kaca toko apotek yang tampak seolah-olah menjadi gerbang menuju solusi bagi masalahnya. Namun, setibanya di sana, dia merasa kebingungan karena tidak tahu bagaimana caranya untuk membeli obat. Dengan cemas, Laela memandang ke sekeliling toko. Rak-rak berisi berbagai macam obat dan produk kesehatan terpampang di hadapannya. Seorang apoteker yang sibuk membantu pelanggan lain di meja kasir. Laela ragu-ragu, tidak yakin harus melakukan apa. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan mencoba mengumpulkan keberanian. Laela memutuskan untuk mendekati meja kasir dan menunggu giliran dengan hati yang berdebar. Ketika gilirannya tiba, Laela dengan ragu-ragu menyampaikan resep yang diberikan oleh dokter kepada apoteker. Laela memberikan resep obat yang diberikan oleh dokter sebelumnya. Dengan jantung yang berdegup kencang, Laela menunggu sang apoteker selesai meracik obatnya. Hingga, saat obat itu selesai diracik dan nama Laela dipanggil, Laela langsung mengambil uang itu lalu kabur begitu saja tanpa membayar. Sontak para pegawai itu berteriak meneriaki Laela. "Maling!" teriak pegawai. Tapi, saat hendak mengejarnya, sang pemilik apotek langsung turun dan mencegah pegawainya untuk mengejar Laela. Pemilik apotek itu mengatakan bahwa ia melihat dari CCTV Laela sudah memegang resep obat dari beberapa jam yang lalu sambil menangis. Pemilik apotek itu merasakan duka dan kebingungan yang mendalam yang dialami Laela, hingga ia mengikhlaskan obat itu dibawa oleh Laela. Dengan napas yang masih tersengal-sengal dan hati yang berdebar kencang, Laela akhirnya sampai di rumah. Pintu rumahnya terbuka perlahan, dan di balik pintu itu, Ibu Sukriyah, meskipun terbaring lemah, menyambutnya dengan senyuman hangat yang tak pernah hilang, seakan mencoba menguatkan Laela di tengah segala kesulitan yang mereka hadapi. "Ayah, Ma. Aku baik-baik aja," balas Laela, berusaha menenangkan nada suaranya yang masih terdengar sedikit goyah. Dia tahu, satu hal yang paling gak ingin dia lakukan adalah membuat ibunya khawatir. Tapi tatapan Ibu Sukriyah yang penuh kasih tetap memandanginya lekat-lekat. "Kamu kela haten kapik, NAK." "Ada apa? Ceritain sama ibu," tanyanya pelan tapi dalam, seolah bisa melihat semua yang Laela coba sembunyikan. "Laila menggila napas. Berusaha menyembunyikan kepanikan yang belum sepenuhnya reda." Dia mencoba tersenyum, walau senyumnya lemah dan tampak dipaksakan. "Nggak ada apa-apa kok, Emma. Cuma hari yang panjang," katanya, menatap ibunya sambil berharap senyumnya bisa menutupi semua yang baru saja terjadi. Tapi Ibu Sukriyah masih menatapnya, seolah tahu ada sesuatu yang disimpan Laela. "Beneran gak ada apa-apa?" tanya Ibu Sukriyah dengan suara lembut tapi penuh perhatian. "Ibu ini tahu, NAK.
Kalau ada yang kamu sembunyikan. Laela hanya diam sejenak, menatap ibunya, berusaha menahan gejolak di dadanya. Dia tahu, jujur akan membuat ibunya khawatir, tapi menyimpan semua ini sendiri juga terasa begitu berat. Akhirnya dia hanya menggeleng pelan, "Enggak, Ma. Semuanya baik-baik aja kok." Aku cuma kelelahan. Dengan senyum lembut, Laela mengulurkan gelas berisi air ke bibir ibunya, memastikan ibunya minum dan menelan obat dengan baik. Dalam keheningan itu, Laela merasakan dadanya semakin sesak, menahan semua beban yang ia tak bisa bagi. Dia tahu, demi ibunya, dia harus terlihat kuat. Sambil merapikan selimut dan menyuapi ibunya obat, Laela berbisik lembut, "Ma, aku tahu sekarang kita lagi susah, tapi aku janji, suatu hari nanti aku akan bikin semua ini lebih baik. Aku akan jadi orang sukses, dan kamu gak akan kekurangan opo-opo lagi." Ibu Sukraya memandang Laila dengan senyum lima tapi penuh cinta. "Sayang, buat ibu, kamu udah jadi orang yang hebat. Kamu berjuang setiap hari, walaupun rasanya berat, dan itu odar luar biasa." Ibu percaya, suatu hari nanti semua ini bakal jadi cerita indah tentang ketangguhanmu." Mendengar itu, Laela merasa matanya mulai berkaca-kaca. Kata-kata ibunya menguatkannya, menyelipkan harapan baru di tengah segala kesulitan. "Terima kasih, Ma. Aku janji bakal terus berjuang buat kita." Keheningan malam melingkupi mereka berdua. Tanpa banyak kata, mereka duduk saling menatap, memahami bahwa meskipun jalan yang dilalui penuh onak dan duri, ada janji yang kuat di antara mereka untuk bertahan dan terus melangkah ke depan. Hari-hari berikutnya Laela semakin tekun. Di sela merawat ibunya dan pekerjaan tambahan yang dia lakukan, Laela tetap menyempatkan belajar. Meski lelah, dia berusaha agar semua perjuangannya bisa membuahkan hasil yang berarti, bukan hanya untuknya tapi juga untuk ibunya yang selalu mendukungnya dari hati terdalam. Waktu berlalu, dan saat pengumuman ranking kelas tiba, Laela hampir tak percaya ketika melihat namanya berada di posisi pertama. Rasa haru dan bangga bercampur jadi satu. Usahanya, keteguhannya, dan setiap malam panjang penuh kelelahan itu akhirnya terbayar. Dengan senyum penuh kemenangan, Laila pulang dan langsung menghampiri ibunya. "Ma, kamu tahu nggak? Aku dapat ranking 1 di kelas," katanya penuh semangat, mengabaikan semua kelelahan yang selama ini dia tahan. Ibu Sukriyah, yang masih terbaring lemah, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Anak yang hebat. Aku tahu kamu bisa. Ibu selalu percaya sama kamu. Terima kasih sudah berjuang begitu keras. Sayang, ibu bangga padamu." Dan di tengah pelukan itu, Laela merasa untuk pertama kalinya, beban di hatinya sedikit berkurang. Senyum ibunya yang bahagia dan bangga adalah hadiah terindah atas setiap pengorbanan yang dia lakukan. Di dalam keheningan rumah kecil itu, ada tekad yang semakin kuat, bahwa ia akan terus berjuang, tak hanya untuk impian, tapi juga demi cinta seorang anak kepada ibunya. Laela menatap surat penerimaan beasiswanya dengan air mata yang mengalir perlahan. Di tengah kebahagiaan itu, ia merasakan haru yang mendalam. Semua malam panjang yang ia habiskan untuk belajar di samping ibunya. Segala perjuangan dan pengorbanan kini berbuah manis. Dengan gemetar, ia menyampaikan kabar tersebut kepada ibunya. "Ma, aku dapat beasiswa di Universitas Indonesia," katanya dengan suara bergetar. Ibu Sukriyah memandang Laela dengan mata berkaca-kaca, berusaha menahan tangis haru. "Laela, ini adalah buah dari setiap usaha dan ketulusan hatimu. Ibu selalu tahu kamu bisa mencapai ini. Ibu sangat bangga padamu." Bersama kebahagiaan itu, Laela juga menyadari tanggung jawab yang besar. Ia tahu, masuk ke universitas artinya ia akan berada lebih jauh dari ibunya. Meskipun merasa cemas meninggalkan ibunya yang masih dalam kondisi lemah, dukungan penuh dari ibunya menguatkannya untuk mengambil langkah besar ini.
Hari-hari pertama di Universitas Indonesia menjadi pengalaman yang penuh emosi bagi Laela. Selain menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, ia terus berusaha menghubungi ibunya setiap hari, memastikan bahwa ibunya baik-baik saja. Meski lelah dengan padatnya jadwal kuliah di jurusan kesehatan, Laela tidak pernah melewatkan waktu untuk menelepon dan menanyakan kabar ibunya. Setiap kata semangat dari Ibu Sukriyah mengingatkannya akan alasan mengapa ia berjuang. Meskipun menjalani dua peran sekaligus, sebagai mahasiswa dan sebagai anak yang setia merawat ibunya dari kejauhan, Laela tak pernah berhenti belajar. Semangatnya untuk mendalami dunia kesehatan didorong oleh harapan agar suatu hari nanti ia bisa membantu orang-orang seperti ibunya yang membutuhkan perawatan dan perhatian. Dalam perjalanan panjangnya, Laela pun mulai dikenal sebagai sosok yang kuat dan penuh inspirasi. Banyak teman-teman dan dosen yang kagum melihat tekad dan dedikasinya. Ketekunan dan ketulusan Laela menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa perjuangan hidup, sekeras apapun, selalu layak dijalani ketika diiringi cinta dan harapan. Saat semester terakhir hampir berakhir, Laela berhasil meraih predikat lulusan terbaik di fakultasnya. Momen ini bukan hanya kemenangan pribadinya, tapi juga bentuk terima kasih Laela kepada ibunya, yang selalu menjadi alasan dari segala perjuangannya. Ketika akhirnya Laela berdiri di panggung wisuda, mengenakan toga, ia menatap ibunya di antara kerumunan. Senyuman bangga dan penuh cinta dari Ibu Sukriyah adalah bukti nyata dari setiap langkah yang Laela tempuh dengan susah payah. Dalam hatinya, Laela tahu bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari jalan panjang menuju masa depan yang telah ia janjikan untuk ibunya. Masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Ibu Sukriyah menatap foto Laela dengan perasaan campur aduk. Di mata yang sudah mulai redup karena usia dan penyakit, ada rasa bangga yang dalam, namun juga perasaan tidak berdaya yang menggerogoti hatinya. Dia tahu betapa kerasnya Laela berjuang, betapa banyak beban yang dipikulnya sendirian, dan betapa ia ingin bisa memberikan lebih banyak cinta, lebih banyak dukungan, lebih banyak segalanya untuk anaknya yang sudah melakukan segalanya untuknya. Dalam diam, Ibu Sukriyah merasakan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Rasa sayang yang begitu besar, bercampur dengan penyesalan dan keinginan untuk bisa lebih. Anakku, bisiknya hampir tak terdengar. Aku ingin kamu tahu. Aku sangat mencintaimu. Jika aku bisa memberikan lebih banyak, aku akan lakukan. Namun, meskipun hati Ibu Sukriyah dipenuhi dengan keinginan itu, dia tahu tidak ada yang lebih berharga dari cinta dan dukungan yang bisa ia berikan. Walau lemah, ia selalu berusaha menunjukkan ke Laela bahwa ia bangga. Dalam setiap kesempatan, meskipun tubuhnya semakin rapuh, ia tetap berusaha tersenyum dan memberikan semangat. Karena dia tahu, senyum kecilnya itu adalah harapan yang bisa memberi kekuatan pada Laela. Sementara itu, Laela yang duduk di samping ibunya tidak tahu bahwa malam itu ibunya sedang merasakan kesedihan mendalam. Di balik senyum yang selalu dipancarkan, Ibu Sukriyah menyimpan perasaan yang begitu berat. Laela terus merasakan kasih sayang yang tulus dari ibunya, meskipun ia tak tahu betapa ibunya menahan tangis dan harapan yang tak terucapkan. "Ma," ucap Laela pelan, menyadari keheningan malam yang terasa begitu mendalam. "Aku tahu kamu sudah melakukan yang terbaik untukku. Terima kasih, Ma, atas segalanya." Ibu Sukriyah menatap Laela dengan tatapan penuh kasih, meskipun mata itu kini dipenuhi air mata yang tidak bisa dibendung. "Sayang, kamu sudah lebih dari cukup," jawabnya, suaranya hampir pecah. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Itu saja. Semua yang kamu capai adalah kebanggaan terbesar dalam hidup ibu. Laela merasa hatinya semakin sesak mendengar kata-kata itu. Selama ini, ia hanya fokus pada perjuangannya, pada impian yang ingin ia capai. Tapi malam itu, ia merasakan beban emosional ibunya yang selama ini ia abaikan. Betapa besar cinta dan pengorbanan ibu untuknya. Air mata pun mulai mengalir di pipi Laela. "Ibu, aku janji," ucap Laela dengan suara penuh tekad.
Aku akan berjuang untuk kita berdua. Semua yang aku capai, aku persembahkan untukmu. Malam itu, meskipun hati keduanya penuh dengan perasaan yang berat dan tak terungkapkan, mereka duduk bersama dalam keheningan, saling berbagi cinta dan dukungan yang tulus. Meskipun dunia sikan menekan mereka dengan segala kesulitan, mereka tahu satu hal. Tidak ada yang lebih kuat daripada ikatan antara ibu dan anak, dan itulah yang selalu memberi mereka kekuatan untuk terus bertahan. Bu Sukriyah menundukkan kepalanya, menahan isak tangis yang ingin meledak. Matanya yang lelah masih menatap langit-langit kamar, tapi pikirannya jauh melayang, merindukan hari-hari yang lebih baik untuk Laela. Hatinya dipenuhi doa-doa penuh harapan, berharap Tuhan memberkahi anaknya, memberinya kekuatan untuk melewati segala cobaan. Ya Allah, lirihnya, aku hanya bisa berdoa untuknya. Aku ingin dia bahagia. Aku ingin dia punya kehidupan yang lebih baik dari yang aku bisa berikan. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan untuk melihatnya tumbuh dengan kebahagiaan yang pantas dia miliki. Air mata Ibu Sukriyah jatuh perlahan, mengalir membasahi pipinya yang mulai keriput. Meski tubuhnya lemah dan fisiknya terkikis oleh penyakit, hatinya tetap penuh dengan cinta yang tak terbatas untuk putrinya. Dia tahu Laela sudah melakukan lebih dari yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak seusianya. Dan meski ingin memberikan dunia untuk Laela, dia merasa terbatas, terlalu lemah untuk memberinya apa-apa selain doa dan cinta. Sementara itu, Laela yang duduk di dekat ibunya, merasakan kedalaman kesedihan itu. Dia tahu ibunya sedang berjuang dengan rasa tidak berdaya, berusaha keras untuk tidak membebani Laela lebih jauh, meskipun sebenarnya Laela bisa merasakannya. Tanpa berkata apa-apa, Laela meraih tangan ibunya dan menggenggamnya erat. Tangan itu, yang selama ini memberinya rasa aman dan kasih sayang, kini tampak begitu rapuh. "Ma, aku tahu kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku tidak akan pernah merasa terbebani olehmu. Aku tahu kita melewati semuanya bersama, dan itu sudah cukup bagi aku," kata Laela, suaranya bergetar. "Aku akan selalu ada untukmu. Aku janji, Ma." Ibu Sukriyah menatap putrinya dengan penuh rasa terima kasih dan kebanggaan. Meskipun tidak bisa mengungkapkan semuanya dengan kata-kata, Ibu Sukriyah merasa sangat bersyukur memiliki Laela di sisinya. Dia tahu putrinya adalah sosok yang luar biasa, jauh lebih kuat dari yang dia duga. Dalam hatinya, Ibu Sukriyah berdoa agar Tuhan memberikan kesehatan untuk Laela, agar ia bisa terus berjuang, meraih impian-impian yang besar. Dengan suara yang penuh harapan, Ibu Sukriyah berkata pelan, "Semoga Tuhan selalu melindungimu, sayang." Semoga kamu selalu kuat menghadapi semuanya. Laela hanya mengangguk, memeluk ibunya dengan penuh kehangatan. Di saat itu, rasa takut dan cemas tentang masa depan mereka seolah-olah hilang sejenak, digantikan dengan ketenangan yang hanya bisa ditemukan dalam pelukan penuh cinta. Malam itu, dalam keheningan yang hanya dipecahkan oleh suara angin, mereka berdua duduk bersama, saling memberi kekuatan dengan hanya kehadiran satu sama lain. Sementara dunia terus berputar, mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan tetap memiliki satu sama lain, dan cinta yang mereka bagi akan selalu menjadi cahaya yang membimbing mereka keluar dari kegelapan. Setelah ujian selesai, Laela merasa seolah beban berat yang telah lama menempel di pundaknya mulai sedikit terangkat. Walaupun masih ada sedikit kecemasan, ia tahu bahwa segala usahanya telah dilakukan dengan maksimal. Ia menatap jam di laptopnya, merasakan detak jantungnya yang perlahan mulai melambat, dan tersenyum tipis. Selama bertahun-tahun, perjuangan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang ibunya, Ibu Sukriyah, yang selalu ada di sampingnya. Laela tahu betul betapa banyak pengorbanan yang dilakukan ibunya demi dirinya. Walaupun seringkali merasa lelah, Ibu Sukriyah selalu memberinya dorongan, walaupun dalam kondisi yang tidak ideal. Laela mengingat kembali setiap doa yang dipanjatkan ibunya. Kata-kata penuh harapan yang selalu membuatnya merasa diberkati dan diterangi. Baginya,
Doa ibu adalah sumber kekuatan yang tak pernah padam. Dengan penuh harapan, Layla melangkah keluar dari ruangan ujian. Udara segar menyambutnya, namun hatinya lebih berat dari biasanya. Ia ingin segera memberi kabar baik kepada Ibu Sukriyah, berbagi kemenangan kecilnya yang sebenarnya adalah hasil dari seluruh perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama. Laela pulang ke rumah dengan langkah yang lebih mantap. Begitu memasuki rumah, ia langsung menuju kamar tempat ibunya beristirahat. Ibu Sukriyah, yang masih terbaring lemah namun tampak lebih tenang, tersenyum melihat putrinya. "Ma," kata Laela, matanya berbinar penuh semangat. "Aku sudah selesai ujian skripsi. Aku yakin semuanya akan berjalan dengan baik." Ibu Sukriyah menatap Laela dengan mata yang penuh kasih. "Aku tahu kamu bisa, sayang," ucapnya pelan, meski suaranya mulai lemah. "Aku sangat bangga padamu, lebih dari apapun di dunia ini." Laela merasakan hatinya terenyuh mendengar kata-kata ibunya. Seperti biasa, ibunya tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan rasa bangga. Di malam hari, setelah Syekh Laelan penuh kegembiraan yang masih terasa hangat, Ibu Sukriyah memanggil Laela. "Sayang," ucapnya, suara lemah namun penuh kehangatan. "Aku tidak akan pernah berhenti berdoa untukmu. Semoga langkahmu di masa depan penuh dengan kebahagiaan, kesuksesan, dan keberkahan." Laela duduk di samping tempat tidur ibunya, menggenggam tangannya yang lemah. "Aku akan terus berjuang, Ma," jawab Laela dengan suara penuh tekad. "Aku akan membuatmu bangga, seperti yang selalu kamu lakukan untukku." Ibu Sukriyah tersenyum meskipun kelelahan. "Aku tidak butuh banyak hal, sayang. Yang terpenting adalah kamu bahagia dan berhasil dalam hidupmu." Air mata Laela mulai mengalir, bukan karena kesedihan, tapi karena kebahagiaan dan rasa syukur yang begitu besar. Ia merasa diberkati, memiliki ibu yang luar biasa dan penuh cinta. Semua perjuangan mereka, setiap doa dan harapan yang tercura, telah membawa mereka sampai ke titik ini. Di malam yang penuh haru itu, Laela berjanji pada dirinya sendiri, pada ibunya, bahwa segala yang telah dilakukan, segala pengorbanan yang telah diberikan, tidak akan sia-sia. Ia akan terus berusaha mencapai impian-impiannya, karena ia tahu, ibunya adalah sumber kekuatan yang tak pernah habis. Dan meskipun Ibu Sukriyah tak akan selalu ada di sisinya, Laela tahu bahwa cinta dan doa ibunya akan terus menyertainya sepanjang hidupnya. Laela terisak, mengguncang tubuh ibunya dengan lembut, berharap jika ada keajaiban yang akan membangkitkan ibunya kembali. Tapi keheningan yang menyelimuti ruangan hanya menjawab dengan kepedihan yang lebih dalam. Ia merasakan dunia seakan runtuh di sekelilingnya, seakan semua yang telah ia perjuangkan selama ini menjadi sia-sia tanpa kehadiran ibu di sisinya. "Ma, Aku berhasil," bisiknya lagi, suaranya pecah. Aku lulus, Ma. Aku ingin kamu tahu. Aku ingin kamu ada di sini, menyaksikan ini. Tapi yang ia dapatkan hanya keheningan, sebuah ruang kosong yang menggantikan keberadaan sosok yang paling ia cintai di dunia ini. Air matanya terus mengalir, mengaburkan pandangannya, seakan setiap tetes air mata itu menghapus jejak kebahagiaan yang baru saja ia rasakan. Laela merasakan sebuah kekosongan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap kenangan indah bersama ibunya yang terlintas dalam benaknya semakin menambah rasa kehilangan yang membekap hatinya. Ibu Sukriyah telah menjadi segalanya bagi Laela, sumber kekuatan dan inspirasi, dan kini, dunia terasa begitu gelap tanpa kehadirannya. Dia merasakan berat di dada, dan meskipun ia tahu ibunya telah berjuang cukup lama, ia merasa tidak siap untuk melepaskan semua yang telah mereka bangun bersama. Tangan Laela menggenggam erat tangan ibunya yang dingin, mencari kenyamanan dalam sekelebat kenangan yang begitu menghangatkan hatinya. "Ma, kamu gak akan pernah tahu betapa berharganya kamu bagi aku. Kamu adalah alasan aku bertahan. Kamu yang selalu membuat aku kuat. Tapi kenapa harus sekarang, Ma?"
Tangis Laela semakin deras. Aku butuh kamu. Aku nggak bisa. Aku nggak tahu harus bagaimana tanpa kamu. Ron Ganyang semula penuh dengan suara tawa dan kebahagiaan kini terperangkap dalam duka yang mendalam. Waktu terasa seperti berhenti, dan Laela merasa seperti kehilangan seluruh bagian dari dirinya. Dia berbaring di samping ibunya, mendekap tubuh yang kini terasa begitu jauh, mencoba merasakan sedikit lagi kehangatannya. Hari yang seharusnya menjadi momen terindah dalam hidupnya kini berubah menjadi hari yang penuh dengan luka yang tak terobati. Semua mimpi dan harapan yang pernah mereka bagi bersama Teresa Jah. Sila olah terenggut olah takdir yang beja terkejam. Malam itu, Laela tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di samping ibunya, merenung dalam kesedihan yang tiada ujung. Sambil menatap langit malam yang gelap, Laela merasakan betapa dunia yang semula penuh dengan harapan kini menjadi tempat yang asing tanpa sosok yang selama ini ada di setiap langkahnya. Tapi dalam hatinya, ia tahu satu hal yang pasti. Ibu Sukriyah tidak akan pernah benar-benar pergi. Semua cinta dan pengorbanan ibunya akan selalu hidup dalam dirinya, menjadi kekuatan yang akan mengarahkannya ke masa depan yang lebih baik. Dengan air mata yang masih mengalir, Laela berjanji dalam hatinya. Meskipun ibunya tidak lagi ada secara fisik, ia akan terus berjuang untuk mewujudkan impian yang telah mereka rencanakan bersama. Dalam keheningan yang berat, Laela terus meratap. Tangisannya adalah suara kesedihan yang tak bisa ditahan, meresap dalam setiap isakan yang keluar dari hatinya yang hancur. Dia merasakan betapa besar kehilangan yang harus ia hadapi, melepaskan sosok yang selama ini selalu ada untuknya. Malam datang dengan keheningannya, menambah kesedihan yang sudah terasa begitu dalam. Laela masih duduk di ruang keluarga yang kini terasa sangat sepi. Cahaya lampu temaram yang jatuh di wajahnya yang lelah, memperlihatkan jejak air mata yang terus mengalir. Seluruh tubuhnya terasa lelah, tapi hatinya jauh lebih berat. Ia menangis tanpa henti, mencoba meredakan beban yang begitu berat di dadanya. Di dalam kesunyian itu, setiap tangisan terdengar seperti seruan penuh rindu, merindukan sesuatu yang sudah hilang. Setiap isakan seakan memanggil kembali kehadiran yang sudah pergi. Aku kangen banget sama kamu, bisik Laela pelan, di antara tangisannya. Dia meraih bantal milik ibunya dan menciumnya, seolah berharap bisa merasakan sedikit saja kehangatan yang pernah ada di sana. Kenapa harus begini? Kenapa kamu harus pergi meninggalkan aku? Malam terus berlalu, hanya diisi oleh isakan Laela yang semakin dalam. Ia merasa sendirian, dunia di sekitarnya tiba-tiba menjadi begitu sunyi. Rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kasih sayang ibunya, kini terasa kosong dan dingin. Laela harus menghadapi kenyataan pahit, bahwa kini ia harus menjalani hidup seorang diri. Namun, dalam kesedihannya, Laela berusaha mencari kekuatan untuk melanjutkan hidup tanpa ibunya. Rasa kehilangan itu terus menghantui, mengikuti setiap langkahnya, dan malam itu menjadi saksi bahwa Laela kini harus menghadapinya tanpa ada yang menuntunnya lagi. Di tengah malam yang sunyi, Laela duduk terdiam di sudut kamar yang sepi. Matanya kosong, hilang arah, mencoba merasakan kehadiran Allah di tengah kesendiriannya. Dengan suara lembut, ia mulai berdoa, mengadu kepada Sang Pencipta, berharap bisa meredakan sedikit dari kesedihannya. Allah, bisik Laela, suaranya hampir tak terdengar, tapi penuh dengan rasa keputusasaan. Aku tahu engkau maha mengetahui segalanya. Tapi, kadang-kadang aku merasa begitu kecil dan lemah di hadapan ujian ini. Air matanya kembali mengalir, meninggalkan jejak kesedihan di wajahnya yang sudah pucat. Kenapa engkau ambil ibuku dariku, Yahweh? Kenapa sekarang, ketika aku baru saja mencapai sesuatu yang berarti baginya? Laela menatap foto ibunya yang tersenyum bahagia di dinding. Hatinya terasa teriris saat melihat senyum itu. Selalu berdoa dan berusaha memberikan yang terbaik untukku. Tapi kenapa, Awuh?
Kenapa engkau tak beri dia kesempatan untuk hidup lebih lama dan melihatku bahagia? Di dalam keheningan malam, Laela terus merenung, meluapkan segala perasaan yang tak bisa ia tahan. Aku tahu engkau menguji hamba Mu, tapi ini terasa begitu berat. Kadang-kadang aku merasa kehilangan arah. Bingung bagaimana melangkah tanpa cahaya dan dukungan yang selalu ibu berikan. Laela meratap lebih dalam, suara tangisnya semakin pecah. Ma selalu bilang untuk bersyukur, dan aku berusaha. Awoh. Tapi kadang-kadang, beban ini terasa terlalu berat, dan aku merasa begitu kesepian tanpa kamu di sini. Dia menundukkan kepalanya, tubuhnya lelah, dan hatinya seolah sudah kehilangan arah. Tolong, beri aku kekuatan. Aku tahu engkau maha pemurah dan maha bijaksana. Tunjukkan aku jalan, agar aku bisa melangkah dengan keyakinan, meskipun dalam keadaan yang sulit ini. Di kegelapan malam itu, Laela masih merenung dan berbicara dengan Tuhan, mencoba mencari sedikit kedamaian di tengah kepedihan yang begitu dalam. Meskipun segala sesuatunya terasa pahit dan penuh kerinduan, dia berharap doa-doanya akan didengar dan hidupnya diberkahi dengan petunjuknya. Beberapa minggu berlalu, dan meskipun hatinya masih terasa hancur, Laela mulai merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Luka kehilangan ibunya masih terasa di setiap langkah. Namun dia mulai menyadari bahwa hidup harus terus berjalan. Dia mulai merasakan kekuatan dari kenangan yang ditinggalkan ibunya, dan semangatnya untuk bangkit perlahan mulai tumbuh. Suatu pagi, dengan hati yang penuh rasa sakit namun juga tekad, Laela memutuskan untuk mengunjungi makam ibunya. Dia berdiri di sana, di depan batu nisan yang mencatat kenangan tentang ibunya. Air mata yang dulu mengalir tanpa henti kini seolah menjadi simbol dari kekuatan dan ketekunan yang baru ia temui. Ma, aku tahu kamu selalu ingin yang terbaik untukku, ujar Laela dengan suara bergetar. Meski kehilanganmu meninggalkan luka yang dalam, aku merasakan ada kekuatan yang kamu tinggalkan dalam diriku. Dia duduk di samping makam ibunya, membiarkan air matanya jatuh lagi. Namun kali ini lebih tenang, lebih penuh dengan tekad. Ma, aku tahu kamu ingin melihatku sukses, dan aku tidak akan mengecewakanmu. Meski begitu sulit, aku berjanji untuk bangkit, berjuang, dan meraih semua impian kita. Dengan tangan gemetar, Laela meletakkan tangannya di atas tanah makam ibunya, merasakan seolah masih ada kasih sayang yang hangat di dalamnya. Aku akan membuatmu bangga, Ma. Aku akan menjadi sukses, seperti yang selalu kamu impikan. Meskipun kamu tidak ada di sini secara fisik, aku yakin kamu selalu ada di setiap langkahku. Dengan tekad yang kuat, Laela berdiri dan melangkah menjauh dari makam ibunya. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir, dan untuk menuju kehidupan yang lebih baik, ia harus bekerja keras, berjuang dengan tekad, dan terus berdoa. Dengan langkah yang mantap, Laela berjanji akan menjadi pribadi yang lebih kuat dan sukses, membanggakan kenangan dan harapan ibunya. Hari wisuda pun tiba. Laela memasuki auditorium dengan toga dan topi wisuda. Wajahnya berseri-seri meskipun rasa kehilangan masih melingkupi hatinya. Bagi Laela, momen ini bukan hanya tentang meraih gelar sarjana, tapi juga tentang memenuhi janji kepada ibunya dan mempersembahkan keberhasilan ini untuknya. Ketika nama Laela dipanggil sebagai lulusan terbaik, gemuruh sorakan riuh mengisi ruang auditorium. Laela melangkah dengan penuh percaya diri ke panggung, menerima piagam dan gelarnya dengan rasa bangga yang tak terhingga. Saat kepala universitas memberi kesempatan kepada Laela untuk berbicara, suasana auditorium pun seketika hening. Laela berdiri di podium, mengumpulkan semua kekuatan dalam dirinya, siap menyampaikan kata-kata yang penuh makna. Demi Allah, terima kasih kepada keluarga, teman-teman, dan semua dosen yang telah memberikan dukungan sepanjang perjalanan ini, ujar Laela, dengan mata yang berkaca-kaca, namun ia berusaha tetap tegar. Hari ini adalah hari yang penuh makna bagi saya. Saya ingin mulai dengan mengucapkan terima kasih kepada ibu saya yang kini sudah berada di sisi Allah.
Walaupun dia tidak bisa hadir secara fisik di sini, saya yakin dia melihat semuanya dari tempat yang lebih baik. Ma, inilah yang kita impikan bersama, dan saya berterima kasih atas segala pelajaran hidup yang telah kamu ajarkan. Laela melanjutkan pidatonya, berbicara tentang perjuangan, kerja keras, dan tekad untuk terus maju. Ia membagikan kisah bagaimana ibunya selalu mendorongnya untuk menjadi yang terbaik. Dengan kata-kata yang penuh inspirasi, Laela berjanji untuk menjadikan setiap langkahnya sebagai bukti penghargaan atas doa dan harapan ibunya. Pada teman-teman seperjuangan, jangan pernah menyerah pada impian kalian. Hidap ini memang penuh dengan ujian. Tetapi setiap ujian adalah kesempatan untuk kita tumbuh dan berkembang. Jadikan setiap kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan, kata Laela dengan penuh semangat. Pidatonya mengakhiri momen yang penuh emosi itu, dan auditorium pun bergemuruh dengan tepuk tangan yang meriah. Sebagai lulusan terbaik, Laela telah menginspirasi banyak orang dengan kisah hidupnya yang penuh perjuangan, semangat, dan tekad. Hari itu, di atas panggung wisuda, Laela membuktikan bahwa setiap kesulitan dan kesedihan bisa menjadi kekuatan untuk meraih impian. Setelah selesai merayakan wisudanya bersama teman-teman dan keluarga, Laela merasa ada satu hal penting yang harus dia lakukan. Dia ingin memberitahu ibunya tentang pencapaiannya yang luar biasa. Dengan langkah yang penuh semangat, Laela membawa buket bunga segar dan melangkah menuju makam ibunya. Di depan makam yang kini dihiasi dengan bunga-bunga warna-warni, Laela berlutut dengan lembut. Matanya menatap nisan itu dengan rasa haru dan rindu yang tak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Ma, aku datang untuk berbicara padamu lagi. Aku ingin berbagi kabar baik, ucapnya dengan suara bergetar. Dengan hati yang penuh, Laela meletakkan buket bunga di sisi makam. Kemudian duduk di atas batu nisan. Aku sudah resmi menjadi sarjana, Ma. Aku jadi mahasiswa terbaik di kampus, seperti yang kita impikan bersama dulu. Semua ini juga untukmu, Ma. Aku harap kamu bisa merasa bangga di tempat yang lebih baik. Air mata Laela mulai menetes lagi, namun kali ini, dia menyeka dengan lembut, mencoba menenangkan dirinya. Wisuda hari itu sangat spesial, Ma. Tapi sekarang aku juga ingin memberitahumu sesuatu. Aku akan merantau, Ma. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tapi aku ingin mengejar impian dan melihat dunia lebih jauh lagi. Keheningan yang hanya terputus oleh desiran angin menyelimuti Laela saat dia melanjutkan, aku berjanji akan selalu membawa harum namamu, Ma. Setiap langkah yang aku ambil akan jadi persembahan untukmu. Aku akan terus berjuang dan menjadi yang terbaik, seperti yang selalu kamu inginkan. Laela menghabiskan beberapa waktu lagi di sana, berbicara pada ibunya, mengenang semua kenangan manis mereka. Setelah itu, dengan hati yang berat, dia berdiri dan berpamitan. Aku akan selalu membawamu di hatiku, Ma. Sampai jumpa nanti. Doakan aku di sana, ya? Dengan semangat yang baru, Laela memulai perjalanan barunya di kota. Dia langsung terjun ke dunia kerja dan mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah sakit umum. Meskipun awalnya suasana kerja terasa asing dan penuh tantangan, Laela dengan cepat beradaptasi dan menemukan panggilannya, menjadi dokter yang peduli dan membantu orang-orang yang membutuhkan perawatan. Laela bekerja dengan sepenuh hati, memberikan perhatian terbaik untuk setiap pasien yang datang. Dia menjadikan pasien-pasiennya sebagai prioritas utama, berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, dan menciptakan hubungan hangat dengan mereka, keluarga pasien, dan rekan kerjanya. Kepribadiannya yang rendah hati dan penuh empati membuat Laela dihormati dan dipercaya oleh banyak orang di rumah sakit. Setiap hari, meski tantangan terus datang, Laela merasa dekat dengan ibunya, yang selalu memberikan kekuatan melalui kenangan dan doa-doa yang tak pernah putus. Di setiap langkahnya, Laela tahu bahwa meski ibunya tidak ada di sini secara fisik, semangat dan kasih sayangnya akan selalu mendampinginya, membimbingnya untuk terus maju.